Banyak yang nanya, sebagus apa, sekuat apa daya tahan dari laptop brand lokal? Ya, jujur aja, kami kan bukan peramal ya. Jadi kami nggak bisa langsung meramal untuk mengetahui daya tahan dari laptop Axio Hype 5 AMD X6 saat review pertamanya keluar ya. Tapi tenang, sekarang kan sudah hampir 1 tahun sejak reviewnya ditayangkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan kemarin bisa kami kasih jawabannya sekarang ya. Jadi sekarang kami tes lagi nih laptop Axio Hype 5 AMD X6 yang udah dipakai cukup intensif selama 6 bulan. Nah, kita akan lihat apakah performanya tetap mirip seperti yang baru, apakah suhunya tetap aman, apakah baterainya ngedrop, dan apakah bodinya tetap utuh setelah dipakai selama 6 bulan penuh. Ya, menurut pihak Axio Indonesia, laptop yang dipakai ini cukup intensif ya. Tadinya dipakai untuk editing video, main game, dan juga pembuatan konten selama beberapa bulan. Tapi rasanya agak kurang ya kalau kita cuma terima gitu aja. Memang sih laptop ini katanya dipakai memang lumayan ekstensif ya. Tapi kita nambahin lagi pengujian stress test ala kami supaya laptopnya benar-benar lebih tersiksa lagi. Nah, yang kami jalankan dengan laptop yang satu ini adalah tes Cinebench selama ribuan loop selama beberapa minggu dengan kondisi ruangan tanpa AC. Nah, pengujian Cinebench juga kami lakukan dengan kondisi charger dipasang dan tidak dipasang juga alias hanya pakai baterai ya. Oh ya, sebelumnya kita mulai kita lihat lebih dahulu kondisi fisik dari laptop ini. Ya, untuk sebuah laptop yang lumayan dipakai agak lama ya di sini ya, kondisi bodinya masih terbilang mirip seperti versi barunya. Kalaupun ada bekas pakaian tuh ya ada goresan-goresan tipis di area punggung dan sedikit noda di bodi yang bisa dihilangkan dengan mudah sih sebenarnya pakai kain lap ya. Engsel juga masih berfungsi dengan normal dan tetap bisa dibuka lurus 180 derajat. Sepertinya laptop ini dirawat dengan cukup baik selama dipakai 6 bulan. Sekarang kita lihat sistem pendinginnya. Kalau kami lihat nih kondisi sistem pendingin unit ini masih relatif bersih sebetulnya, tapi memang ada debu-debu yang nempel di heat pipe dan kedua kipasnya. Kondisi lubang pembuangan panas juga terlihat aman dari tumpukan debu, jadi aliran udara masih cukup lancar lah. Sepertinya laptop ini jarang dipakai di luar ruangan, jadi kondisinya ya nggak terlalu banyak debunya memang. Oke, untuk kondisi baterai, berdasarkan bacaan dari aplikasi HW Info, kesehatannya masih berada di kisaran 100%. Jadi harusnya daya tahan baterai masih mirip dengan kondisi barunya. Nah, sekarang kita lihat aspek performanya. Perlu diperhatikan ya, pengujian kali ini akan menguji versi aplikasi yang sama seperti pengujian pertama. Sementara untuk sistem operasi dan drivernya akan pakai versi paling baru yang tersedia saat ini. Jadi itu bisa mempengaruhi hasil pengujian. Tapi ya wajar kan, kita akan update driver tentunya ya. Oke, kita langsung mulai dengan Cinebench R23 dengan dipasang charger. Untuk skor tertinggi yang diraih itu adalah 10.240 poin untuk Hype AMD X6 versi baru. Dan kita mendapatkan 10.571 poin untuk versi yang udah dipakai selama 6 bulan. Sementara skor yang bisa dipertahankan adalah 10.100 sampai 10.200 poin untuk Hype AMD X6 versi baru ya, yang awalnya ya. Dan untuk versi 6 bulannya adalah 10.010 sampai 10.070 poin. Walaupun skor tertingginya naik, ternyata skor yang bisa dipertahankan itu ada sedikit penurunan ya di sini. Nah, kalau tanpa charger bagaimana? Nah, sekarang kita cabut chargernya dan skor yang bisa dipertahankan ada kisaran 8.800 sampai 8.900 poin. Hanya turun sedikit dibandingkan sebelumnya yang 8.900 sampai 9.000 poin. Oke, sekarang kita lihat suhu kerjanya. Di awal pengujian, suhu prosesor itu sempat berada di rentang 85 sampai 90 derajat Celcius sebelum akhirnya turun dan bisa dikendalikan di bawah 80 derajat Celcius. Ini berbeda dengan versi barunya dulu ya, pada saat masih baru ya, di mana suhu prosesor itu bertahan di atas 80 derajat Celcius selama pengujian berlangsung. Sepertinya ada update di laptop ini yang membuat manajemen suhunya jadi lebih baik ya. Itu sebabnya ya harus ada update itu diterima aja ya. Ada perbaikannya biasanya di situ. Nah, sekarang mari kita lihat untuk Adobe Premiere Pro 2024 ya. Kita pakai 2024 untuk menyamakan dengan versi yang lama ya. Nah, untuk video Full HD 60 fps 2 menit 7 detik dengan software only dalam waktu 2 menit 14 detik untuk Hype AMD X6 versi waktu masih baru. Dan untuk versi 6 bulan dia jadi 2 menit 46 detik. Di sini waktu ekspornya melambat sekitar 19% kalau kita pakai software only. Kalau kita pakai GPU acceleration via OpenCL sekarang kita lihat ya. Untuk versi pada saat masih baru dia 1 menit 47 detik. Sementara setelah 6 bulan dia jadi 1 menit 48 detik. Hampir nggak ada bedanya kalau kita pakai OpenCL di sini ya. Oke, sekarang kita lihat suhu kerjanya. Suhu prosesor terlihat bisa dikendalikan sepenuhnya di bawah 70 derajat Celcius. Nah, kalau masih baru memang suhu rata-ratanya masih di bawah 60 derajat Celcius. Oke, kita lanjut ke DaVinci Resolve 18.6. Ini software
software video editing versi yang kelas profesional, tapi ini versi gratisnya ya. Untuk video Full HD 60 fps yang durasinya 2 menit 7 detik ya. Pada saat masih baru, dia dapat 3 menit 41 detik. Nah, setelah 6 bulan, dia dapat di 3 menit 46 detik. Lagi-lagi kita menemukan bahwa hampir nggak ada bedanya sebetulnya untuk waktu ekspornya. Ya ada beda dikit lah, tapi nggak jauh banget itu sebetulnya. Itu bisa jadi variasi doang gitu ya. Untuk suhu kerjanya, terlihat suhu kerja rata-rata prosesor itu masih terkendali di bawah 70 derajat Celcius dengan sesekali ada kenaikan ke 73 derajat Celcius. Kalau dulu tuh suhu tertinggi bisa naik sampai 80 derajat Celcius. Jadi sepertinya update-nya itu membuat sebuah perbaikan di sini sebetulnya ya. Lanjut untuk gaming. Perlu diperhatikan untuk pengujian gaming tidak bisa kita bandingkan dengan versi sebelumnya ya. Tidak bisa 100% sama karena gamenya juga sudah mengalami beberapa kali update yang memungkinkan itu membuat performanya jadi berbeda. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang kita lihat suhu kerjanya setelah kita setengah jam main Assassin's Creed Mirage ya. Untuk suhu kerja prosesor itu tampak ada di kisaran 71 sampai 75 derajat Celcius. Kalau yang dulu di awal ya, suhunya lebih tinggi di 75 sampai 78 derajat Celcius. Menarik nih. Lalu untuk suhu permukaan bodi setelah setengah jam main Assassin's Creed Mirage ya, walaupun jalan game berat, suhu seluruh area keyboard tercatat masih aman di bawah 40 derajat Celcius. Suhu bodi sekitar keyboard pun aman di bawah 40 derajat Celcius termasuk palm rest kiri dan sebelah kanan. Sekarang kita lihat kecepatan storage-nya. Dengan kesadisma kita dapatkan bahwa kecepatan baca di 2990 MB per second dan tulisnya di 1807 MB per second. Performa SSD-nya bisa dibilang hampir nggak beda dibandingkan pada saat dia masih baru ya. Yang kecepatan baca di 3055 MB per second dan tulisnya di 1857 MB per second. Sekarang kita lihat daya tahan baterainya. Untuk pengujian baterai kita atur tingkat brightness di 150 nits dan volume suara di 25%, sama seperti sebelumnya ya. Untuk 1080p video playback kita mendapatkan dia bisa bertahan 9 jam 9 menit. Ternyata bahkan ini sebetulnya lebih irit dibandingkan pengujian terdahulu yang dapat 8 jam 55 menit. Mungkin ini disebabkan adanya update yang membuat manajemen dayanya jadi lebih baik. Ini terlihat dari manajemen suhunya juga ya. Jadi update-nya membuat dia jadi lebih bagus. Ini agak aneh sih sebetulnya. Harusnya dia lebih pendek jadinya ya, karena baterai udah kepake lumayan lama. Lanjut untuk charging. 30 menit pertama terisi di 52%, sementara dari kosong sampai penuh dia butuh waktu 2 jam 28 menit. Waktu chargingnya juga sedikit lebih cepat nih dibandingkan pada saat masih baru. Tapi sebetulnya sih bisa dibilang nggak terlalu jauh beda lah ya. Itu kayak variasi scoring aja sebetulnya. Oke, sekarang kita lihat untuk harganya. Ini ada update harga di sini. Menurut Aksi Indonesia, harga saat ini adalah 6.649.000. Ya, ternyata harganya jadi lebih murah sekarang. Padahal pas pertama kali kita review itu harganya di 7 jutaan seingat saya ya. Nah, untuk garansi dia tetap mendapatkan 1 tahun garansi utama dan 1 tahun garansi ADP ekstra. Yang satu ini mengcover kerusakan akibat kelalaian pengguna dan juga bahkan mengcover terhadap kecurian. Menariknya lagi, Aksi Indonesia sekarang punya layanan drop off and pick up service melalui 20.000 cabang Indomaret.
Indomaret loh, jadi ada banyak banget. Untuk tahap awal, layanan ini akan mengcover wilayah Jakarta dan Surabaya. Jadi kita cukup datang ke Indomaret terdekat untuk mengantar laptop untuk diservis dan mengambilnya kembali setelah selesai perbaikan. Luar biasa ya. Nah, untuk keterangan lebih lengkap bisa cek aja langsung di kolom deskripsi ya. Kesimpulan, pada akhirnya setelah kami tes lagi Axio Hype 5 AMD X6 yang udah dipakai selama sekitar 6 bulan ya, dan bahkan sudah kami ekstra siksa lagi, ini bisa dibilang bahwa performanya tetap kencang dan nggak terlalu jauh beda dibandingkan kondisi barunya. Memang kami menjumpai ada sedikit penurunan, tapi itu masih wajar terjadi pada laptop yang udah dipakai berbulan-bulan, termasuk merek selain Axio juga. Wajar banget. Dan tenang ya, Axio Indonesia kan punya layanan gratis seumur hidup untuk pembersihan dan ripasta laptopnya atau ripasta prosesor di laptop ini. Kita tinggal bawa aja ke service centernya kalau mau melakukan itu ya. Seharusnya itu bisa bikin performanya jadi seperti baru lagi. Ya, kita tidak melakukan repasting atau repasta lagi untuk yang kita uji kali ini. Jadi secara keseluruhan laptop ini tetap berfungsi normal seperti kondisi barunya meskipun udah dipakai selama setengah tahun bahkan ya. Kami tidak lihat ada kerusakan engsel di sini, engsel masih utuh, fungsinya masih normal, aplikasi juga tetap lancar, nggak ada yang nge-hang, nge-crash itu ya, semua masih baik-baik aja di sini. Kami rasa tes kali ini udah cukup menggambarkan seperti apa daya tahan laptop 6 jutaan ini kalau dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Saya Deddy Irfan, Jaga DP TV.